Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat bergabung dalam ibadah streaming Sekolah Minggu GKPI Penanggulan Medan. Yang perlu dipersiapkan Alkitab dan persembahan. Untuk mendapatkan lirik lagu ibadah ini, dapat mengaktifkan subtitle pada YouTube dengan pilihan bahasa Indonesia. Sesaat lagi kita akan mulai ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom, bertemu kembali. Selamat hari Minggu ya anak-anak kami sekalian. Oh enggak, ini hari Minggu disebut minggu apa ya? Oh enggak ada yang tahu. Nah ini sekarang akhir tahun gereja. Jadi kalau disebut minggu akhir tahun gereja, berarti minggu depan kita sudah absen pertama. Nah, tapi sekarang kita mau memuliakan Tuhan dulu ya. Karena di akhir tahun gereja biasanya kita akan mengenang saudara kita yang sudah meninggal 1 tahun ini dari dihitung tahun yang lewat ya. Yaitu bulan November akhir tahun yang lewat sampai sekarang. Tapi sekarang anak-anak kami kita akan memuliakan Tuhan dulu ya. Semua kita dikumpulkan Yesus supaya menjadi saudara. Nah, tahu lagunya ya, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, banyak yang tahu. Ayo kita nyanyikan. Kita akan mendengar firman Tuhan, duduk yang rapi ya. Dipersiapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu. Allah Bapa yang maha baik, Engkau Allah kami yang tetap memelihara hidup kami. Sampai saat ini Tuhan yang maha baik menyediakan apa yang kami butuhkan. Oleh karena kebaikan-Mu, kami juga bersyukur untuk memuliakan Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kuduskanlah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dibuka Alkitabnya dari Lukas 8 ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 18. Nah, Mang Pendeta mau menceritakan isi dari Lukas 8 ayat 4 sampai 18, yaitu tentang perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang penabur. Nah, Yesus bercerita kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita semua ya. Jadi waktu datang seorang penabur, ditaburkanlah benih. Siapa di sini? Opungnya di Samosir. Nah, di sana kan, di Samosir, enggak semua tanah seperti di Tarutung ya. Di Tarutung tanahnya bagus, tapi di Samosir ada batu, ada rumput-rumput, ada juga tanah yang subur. Karena kalau dicangkul semuanya, di dalam ada juga batu. Nah, seperti itulah.
di sekitar Palestina ya, tempat Yesus melayani waktu itu. Jadi ditaburlah benih ini. Rupanya waktu ditabur, yang pertama ada juga yang tercampak benihnya ke pinggir jalan. Nah yang kedua ada di atas batu karena ada bebatuan kan. Dan yang ketiga ada di antara rumput duri. Dan yang keempat ada di tanah yang subur. Nah sekarang apa maksud Yesus ya tentang perumpamaan itu? Rupanya benih itu adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan sebenarnya ditaburkan ke kita. Tapi ada jenis 4 dari jiwa manusia ya. Jadi yang 4 itu dari jiwanya, kepribadiannya. Nah yang pertama tadi dikatakan di pinggir jalan. Siapakah orang seperti itu? Nah rupanya orang seperti itu menerima firman Tuhan, tapi dengan cepat iblis merampas firman itu darinya. Sehingga akhirnya benih itu tadi nggak sempat bertumbuh, tapi langsung mati. Karena ada iblis yang merampasnya. Maunya jangan kayak gitu kita ya anak-anak Tuhan ya. Oh, nggak boleh iblis merampas firman Tuhan. Dan rupanya yang kedua di atas batu-batu. Nah, kalau ada nggak batu berair? Nggak ada. Makanya benih yang ditabur dan kena di atas batu, kering dia. Nah ini artinya orang seperti apa itu ya? Seperti batu. Nah itu firman Tuhan juga nggak sempat bertumbuh dia karena kering. Nah dia terlalu banyak pergumulan-pergumulannya. Nah akhirnya firman Tuhan nggak bertumbuh tadi ya. Nah yang ketiga di antara rumput duri. Nah kalau ini benih itu sempat bertumbuh. Cuman rumput duri ini juga bertumbuh. Lama-lama benih tadi yang tumbuh dihimpit oleh duri-durinya. Akhirnya mati. Nah siapakah jenis orang seperti itu ya? Nah ini jenis orangnya khawatir terus. Gimana ya hari esok? Nah jadi bukan enak menjadi orang khawatir ya. Orang khawatir itu sudah membunuh bibit firman Tuhan bagi dirinya. Ayo khawatir enggak? Ini corona kok nggak habis-habis, khawatir nggak? Nah kalau dimaui khawatir, bahayanya firman Tuhan yang ada bagi kita menjadi hilang. Mati dia. Nah ada yang keempat tadi, yaitu di tanah subur. Wah ini yang lebih hebat ya. Bertumbuh, berakar, sampai berbuah. Itu tanah subur. Nah jiwa seperti apa ini? Ya harusnya kita semua seperti itu ya anak-anak kami ya. Dia menerima firman Tuhan, bertumbuh dengan baik. Nah karena apa? Dia menjaganya juga. Ayo, mau menjaga firman Tuhan, tetap bertumbuh dalam hatinya. Wah, hebat kali memang kecil itu ya. Udah kecil, hitam, tapi pintar ya. Nah, jadi semua firman Tuhan yang kita terima, ada beberapa firman Tuhan yang pernah didengarkan, harus mengasihi. Nah, dijaga. Jangan musuh-musuhan. Nah, harus katakan lemah lembut. Ya dijaga firman Tuhan. Jangan kasar-kasar ya. Omongannya kasar. Kalau main kasar juga. Sampai nangis kawannya. Nggak boleh. Nah, tapi sekarang ada 4 kategori dari manusia. Semua anak kami, kita berdoa juga supaya seperti tanah subur ya. Siap menjadi tanah subur di hadapan Tuhan? Oh, hebat kali. Nah, sekarang demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkau adalah yang memberi benih firman-Mu kepada kami semua. Biarlah kami adalah kategori tanah subur, menerima firman-Mu, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Biarlah anak-anak-Mu semua adalah anak-anak yang berbahagia karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan menerima Engkau menjadi penebusnya. Biarlah segenap hati mereka adalah tanah subur yang tetap firman-Mu yang selalu Engkau tabur untuk bertumbuh, berakar, sampai berbuah. Dalam Kristus Yesus
kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita nyanyi lagi. Jadi semua yang menerima firman Tuhan menjadi anak Tuhan. Senang nggak menjadi anak Tuhan? Wah, senanglah menjadi anak Tuhan ya. Tahu lagunya? Saya senang menjadi anak Tuhan ya. Makanya kalau anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ayo kita nyanyikan. Memberi persembahan kita 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Nah, udah semua diserahkan. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Bapa kami oleh karena kemurahan-Mu. Engkau selalu memberi rezeki yang melimpah kepada orang tua kami. Dan biarlah mereka juga Tuhan berikan hikmat sehingga selalu mengajar kami anak-anaknya untuk tetap ada di jalan Tuhan. Dan yang kami persembahkan ini adalah juga dari tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Akan tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.